Baiklah, saya akan menuntun bagaimana caranya mendaftar di kuliah secara online. Pertama-tama kita cari Google. Setelah itu kita buka linknya, KIP kuliah. Ini ada muncul nama bacaan KIP kuliah Kemendikbud.go.id. Kita klik, lalu kita cari bacaan Kartu Indonesia Pintar. Nah, di sini kita muncul bacanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di sini ada nomor pendaftaran, itu artinya bagi mereka yang sudah pernah mendaftar di kuliah secara online, maka mereka sudah mendapatkan nomor pendaftaran ke kuliah, dan yang keduanya kode akses. Mana kode akses ini adalah akses untuk masuk ke pendaftaran selanjutnya. Dan nomor pendaftaran ini dan kode akses dikirim melalui email yang saudara daftarkan. Nah, bagi mereka yang belum pernah mendaftar, mereka akan mengklik daftar baru. Di sini ada bacaan daftar baru, silakan diklik. Maka akan muncul begini. Di sini Anda harus baca, harap diperhatikan, pendaftaran akun KIP kuliah 2021 diperuntukkan untuk siswa lulusan 2021, 2020 dan 2019 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Artinya yang bisa mendaftar di KIP kuliah pada 2021 ini adalah mereka yang lulus pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sekarang. Nah, maka dia boleh mendaftar di KIP kuliah. Dan Anda yang tamat di 2019, 2020, mungkin Anda sudah pernah kuliah di perguruan tinggi, juga tidak dibolehkan lagi ikut di KIP kuliah karena di sini sudah dibatasi yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, apabila Anda sudah aktif di 2019 atau 2020, maka otomatis Anda tidak bisa mendaftar KIP kuliah di 2021. Nah, berikutnya ada nomor induk kependudukan. Ini yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada KK. Di KK itu ada nomor KTP kita. Maka kita siapkan betul dan kita cocokkan dengan dukcapil apakah nomor induk kependudukan kita ini sudah cocok. Sebab pada tahun-tahun yang lalu itu banyak calon mahasiswa gagal masuk mendaftarkan secara online karena nomor induk kependudukannya salah. Maka perlu diperhatikan betul. Yang selanjutnya nomor induk siswa nasional itu ada di ijazah saudara. Juga harus diperhatikan seandainya Anda mau ikut mendaftarkan diri di KIP kuliah, maka harus diperhatikan betul nomor induk siswa nasionalnya, apa sudah cocok atau belum di sekolah saudara. Sebab pada tahun yang lalu juga yang gagal itu ada NIK dan nomor NISN-nya. Yang ketiga yaitu nomor pokok sekolah nasional, itu juga ada di ijazah saudara. Yang selanjutnya yang keempat, email Anda, tentu email yang aktif yang bisa Anda akses
nanti apabila Anda mendaftar di KIP kuliah, maka nomor pendaftaran KIP kuliah Anda dan kode akses Anda akan dikirim melalui email yang telah Anda daftarkan di sini. Nah, setelah kita mengisi 4 poin di atas, maka kita akan melanjutkan dengan bacaan proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini barulah kita tahu kita bisa masuk atau tidak. Seandainya kita bisa masuk, nanti Kementerian Kemendikbud akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke email kita yang telah kita daftarkan. Nah, apabila kode aksesnya sudah dikirim oleh Kementerian Kemendikbud, maka kita akan masuk ke pendaftarannya. Di situ nanti akan keluar biodata. Langkah pertama yang kita isi adalah biodata awal. Itu langkah yang pertama. Kita isi poin-poin yang kosong di sini, yang sebelah kanan. Kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Kita harus perbarui data, perbarui biodata kita. Foto kita jangan sampai kosong. Foto ini adalah foto foto pribadi kita dengan memakai pakaian sekolah. Dan selanjutnya, langkah yang kedua yang perlu kita isi ialah detail perbarui data keluarga kita. Yang dimasukkan ialah nomor kakak, tadi sudah muncul sendiri. Nik kepala keluarga kita masukkan, nama ayah, status ayah gung. Di sini akan muncul pendidikan ayah kita. Begitu juga dengan ibu, jumlah tanggungan ayah. Kalau seandainya mempunyai anak satu, berarti tanggungan keluarga dari ayah yaitu 2 orang. Maksud detail ayah ini mulai dari pekerjaan ayah sehari-hari hingga sampai dengan apakah ayah kita itu mempunyai mempunyai riwayat penyakit atau tidak. Silakan diisi sesuai dengan permintaan yang diminta oleh Kemendikbud. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, di sini ada data ekonomi. Kita mengklik perbarui ekonomi. Di sini ada baca pekerjaan ayah, penghasilannya berapa, pekerjaan ibu, penghasilan ibu berapa, total hutang kita sama pihak lain di bank, dan sebagainya. Ini yang perlu kita isi dengan jujur. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, sama seperti tadi, perbarui data rumah kita. Nah, data rumah ini yang perlu kita perhatikan sebab pernah terjadi calon mahasiswa memasukkan foto rumahnya tidak sesuai dengan rumah aslinya. Maka apabila pihak kampus dan Kemendikbud akan turun survei ke lapangan, tidak sesuai rumah yang dikirimkan melalui pendaftaran KIP kuliah secara online dengan data sebenarnya di lapangan, maka ini akan menyebabkan KIP kuliahnya gagal. Kita isi kepemilikannya apa,
pemilik pribadi atau disewa, tahun perolehannya tahun berapa, sumber airnya, sumber listriknya, data listrik, luas tanah, NJOP jika ada, luas bangunannya berapa, bahan lantainya apa, seandainya jika keramik kita bikin keramik, jika tidak ya tidak. Bahan tembok artinya bahan dindingnya apa, mandi cuci kakus ini maksudnya di sini ada nanti di situ berbagi atau tidak ya. Tinggal kita isi. Sumber airnya juga begitu, jarak dari pusat kota berapa, jumlah orang yang tinggal di rumah kita itu ada berapa orang, kita isi secara betul. Yang keempat dan yang kelima, inilah itulah langkah-langkah yang perlu kita isi di kuliah. Seandainya ini sudah kita isi semua, maka pendaftaran ke kuliah sudah bisa diakses. Nah, yang kelima, nanti ada yang muncul tadi biodata sudah kita perbarui, data keluarga sudah, ekonomi sudah, rumah sudah, ada data aset. Di sini ada tambahan aset, apa yang kita punya, keluarga punya tentang asetnya, atau punya mobil atau motor dan sebagainya. Nah, kita isi di sini. Jika tidak ada ya kita kosongkan. Yang berikutnya ada prestasi akademik di sekolah saudara sendiri. Yang berikutnya rencana di sini ada rencana tinggal, di mana Anda akan tinggal nanti apabila Anda sudah kuliah. Yang berikutnya baru masuk ke seleksi. Ini pendaftaran yang terakhir. Data seleksi ini kita akan muncul nanti SMPTN ya. Di sini ada muncul UTBK SBMPTN. Nah, kita tinggal pilih saja nanti. Kita cek di sini, pilih perguruan tingginya. Biasanya untuk SPTN itu ada isian jurusan dan PTN yang dipilih. Pilih prodinya. Prodi satu apa dan prodi yang keduanya apa, baru kita oke kan. Nah, yang selanjutnya data yang keenam, rencana tinggal yang tadi saya sebutkan. Kita perbarui lagi rencana tinggal kita di mana, dengan keluarga, saudara atau ngekos. Nah, kita tulis di sini. Dukungan ini maksudnya dukungan keluarga atau tidak, atau kita sendiri ya. Transportasi kita dari kampus, transportasi hariannya apa, pakai mobil atau pakai motor, biaya transportasinya ada berapa. Seandainya setiap hari kita kuliah itu mengeluarkan biaya 20.000, berarti kita akan menuliskan 20.000 rupiah di sini. Seandainya jika 10.000, maka kita tulis 10.000 rupiah. Itulah sebagai ongkos transportasi kita dari rumah ke tempat perkuliahan kita. Nah, setelah semuanya diisi, nanti kita akan mendapatkan bacaan begini: kartu KI peserta KIP kuliah tahun 2020. Nah, ini yang punya teman yang telah lalu tahun 2020 yang telah aktif, telah coba mendaftar di tahun 2020. Ini contohnya kartu yang telah kita dapatkan nanti apabila kita sudah mendaftar di website web kuliah KIP kuliah. Nah, ini formulir pendaftaran telah kita isi. Nah, maka muncul begini.
nanti kita print, kita tunjukkan ke pihak kampus. Nah, apabila ini sudah selesai semuanya, berarti proses pendaftaran ke kuliah kita sudah selesai. Tinggal verifikasi data yang kita antarkan ke kampus kita itu sendiri. Jika video ini bermanfaat, saya berharap saudara menyebarkan link ini, video ini kepada teman-teman, sahabat, dan saudara, ponakan, dan sebagainya, agar mereka tahu bahwa proses pendaftaran HP mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.